Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kamu Harus Bersaksi, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 26 dan 27. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Gereja Kudus merayakan Hari Raya Pentakosta. 50 hari setelah Yesus bangkit dari alam maut. 9 hari yang lalu kita sudah merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia pergi kepada Bapanya, dan ia akan kembali lagi sebagai kamu telah menyaksikan. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan ia juga menjanjikan akan mengutus Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur, Roh Kebenaran yang berasal dari Bapa. Setelah menjalankan novena penantian kedatangan Roh Kudus sejak hari Kamis kenaikan Tuhan ke surga, kini kita merayakan anugerah yang dijanjikan Tuhan Yesus dalam Hari Raya Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul dikisahkan bagaimana Roh Kudus itu turun atas para rasul dan para pengikut Yesus bersama ibunya Maria. Saudara-saudari terkasih, inilah yang ditulis oleh Santo Lukas tentang peristiwa Pentakosta itu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-4. Pada hari ini peristiwa dahsyat itu dikenang dan dirayakan kembali. Umat Allah berkumpul untuk menerima anugerah besar ini sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus. Dalam kesaksian selanjutnya, Lukas menuliskan sebuah mujizat bahasa roh yang olehnya mereka sanggup berbicara dan mewartakan Yesus yang bangkit. Orang-orang bukan Yahudi, yaitu orang-orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Kapadokia, Mesir, dan Libya. Mereka bisa mendengar pewartaan mereka dan mengerti perkataan para rasul itu dalam bahasa mereka. Pada masa ini tidak ada alat penterjemah seperti sekarang. Seorang bicara dalam bahasa Indonesia, pendengar dapat mendengar dalam bahasa nasionalnya. Saudara-saudari terkasih, inilah mujizat yang besar yang langsung bisa dialami dan dirasakan oleh para murid Yesus dan mereka yang mendengar pewartaan mereka.
Sejak awal berdirinya gereja ini, Tuhan Yesus telah melengkapi jemaatnya dengan karunia istimewa, yaitu roh kebenaran yang berasal dari Bapa. Itulah firman yang menjadi nyata dan hidup dalam diri para anggota gereja perdana ini. Yesus berfirman dalam Injil hari ini, katanya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran." Peristiwa turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus dan yang kita rayakan pada hari ini membawa kita pada apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sebagaimana Tuhan Yesus menghendaki para rasul dan muridnya untuk memberikan kesaksian tentang Dia, kita juga dikaruniai dengan roh kebenaran itu. Dan kita juga harus bersaksi tentang Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus, setiap orang yang mendengarkan pewartaan para rasul dan Roh Kudus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Orang harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita sudah percaya dan dibaptis. Kita juga telah menerima sakramen penguatan atau krisma. Kita diutus untuk bersaksi tentang Yesus. Saudara-saudari terkasih, inilah rumus iman kita. Setiap anugerah itu mengandung unsur tugas untuk diteruskan dan dibagikan. Apa yang sudah kita terima dari Allah, janganlah dikuasai dan untuk kepentingan diri sendiri. Kita dipanggil untuk bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan Allah dalam Yesus Kristus. Seorang Kristen tidak boleh merasa cukup kalau dia sudah dibaptis, diterima dalam persekutuan gereja kudus, tetapi dia harus peduli akan keselamatan orang lain juga. Orang yang belum mengenal Yesus harus diupayakan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada orang berkata, mereka kan sudah punya agama sendiri, mereka sudah punya keyakinan sendiri, mereka bahkan tidak menerima Yesus sebagai juru selamatnya dan Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Perintah Tuhan jelas. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Matius bab 28 ayat 19 dan 20a. Cara terbaik untuk bersaksi adalah dengan menjadi teladan dan bukti hidup bahwa kita melaksanakan perintah Tuhan Yesus, mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Apakah aku siap memberikan kesaksian bersama Roh Kudus bahwa Yesuslah Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk anugerah kehidupan, yaitu Roh Kudus yang Kau utus untuk membawa kami paham akan cinta-Mu.
Mampukanlah kami untuk bersaksi tentang cinta-Mu kepada semua orang dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.